Kisah mengerikan seorang pria yang hilang antara dua dunia. James selalu menjadi orang yang penasaran, dan rasa ingin tahunya itulah yang membawanya ke loteng rumah bibi almarhumannya. Wanita tua itu, yang dulunya seorang seniman pelancong dunia, meninggalkan banyak barang, jurnal-jurnal lama, lukisan-lukisan usang, dan satu benda aneh yang paling menarik perhatian James, sebuah cermin tinggi dan kuno. Cermin itu berdiri di sudut loteng. Kusam dan retak, seolah-olah telah menyaksikan dekade-dekade penuh rahasia yang terlupakan. Dia telah mendengar cerita tentang cermin ini, cerita yang hanya diceritakan dalam bisikan. Cerita yang tidak pernah dibagikan bibi James, tetapi meninggalkan petunjuk untuknya temukan. James bukan orang yang mudah percaya tahayul. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dipungkiri tentang benda ini. Bingkainya dirancang dengan pola-pola rumit yang tampak berputar dan bergeser ketika dilihat dari sudut yang berbeda. Dan kaca cermin itu, meski retak, tetap memantulkan gambaran aneh dan tidak nyaman tentang ruangan di sekitarnya. Rasa ingin tahunya menggerogoti dirinya saat dia berdiri di depan cermin. Mengusap bingkai dengan jarinya, cermin itu tampak berdenyut dengan kehidupan sendiri, bisikan cerita-cerita yang terlupakan menggelitik pikiran belakangnya. Namun, bukan hanya cermin itu yang menarik perhatiannya. Posisi cermin itu juga ada yang aneh, ada sesuatu yang salah dengan penempatannya. Cermin itu bukanlah cermin biasa. Cermin itu memiliki dua bingkai. Satu di dalam loteng dan satu lagi di luar, di lorong sempit. Dinding-dinding rumah terlalu rapat di sini, hampir tidak cukup lebar untuknya bisa masuk di antara keduanya. Tetapi James, seperti biasa, tekad untuk mencari tahu. Hari sudah sore, cahaya mulai meredup, ketika akhirnya dia memutuskan untuk berdiri di antara kedua cermin itu. Ketika dia memposisikan dirinya di antara mereka, dia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu sedang mengamatinya. Dia melihat ke refleksi di belakangnya dan melihat lorong yang seharusnya familiar. Namun, ketika matanya mengikuti tepi-tepi refleksi itu, sesuatu terasa salah. Bukan hanya pencahayaan atau distorsi yang disebabkan oleh retakan kaca. Tidak, itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Lebih mengganggu. Lorong yang terpantul di cermin itu terlalu kosong. Terlalu hening. Dia mengernyit, mendekatkan diri ke cermin. Dia bisa merasakan angin dingin datang dari arah lorong. Meskipun tidak ada jendela di dekatnya. Saat dia mengamati refleksi itu, lampu di lorong mulai berkedip. Udara di loteng menjadi berat dengan ketegangan yang tidak alami, dan sebelum dia menyadarinya, bayangan di tepi-tepi refleksi itu mulai bergerak. Mereka bukan manusia, tetapi mereka tak bisa disangkal hidup, bentuk-bentuk gelap dan berliku, merayap mendekat dengan tujuan. Suatu dingin merayap di tulang punggungnya. Jantungnya berhenti sejenak, dan napasnya tercekat di tenggorokan. Dia berbalik cepat, detak jantungnya berdentum di telinganya. Lorong di belakangnya sama kosongnya seperti sebelumnya, hanya ruang panjang yang remang. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Hanya keheningan yang hampir terlalu hening, gemuruh lembut dari rumah. Ketika dia menoleh kembali ke cermin, lorong di refleksi itu tidak lagi hanya kosong. Bayangan-bayangan itu telah berkumpul sepenuhnya, tebal dan merayap dengan energi jahat. Mereka menekan kaca. Bentuk mereka terdistorsi dan memanjang seolah-olah berusaha menembus cermin. Kehadiran mereka mengirimkan getaran ketakutan yang dalam, tetapi dia tidak bisa berpaling. "Tolong kami," bisikan suara terdengar dari dalam refleksi, suaranya menggema di udara dingin. "Kami telah menunggu." Pernapasan James terhenti. Suara itu samar, jauh, tetapi tak terbantahkan nyata. Suaranya terdengar seperti jeritan untuk meminta tolong, meskipun bukan dari seorang manusia. Ada sesuatu yang salah tentang itu. Cermin itu berdenyut, dengungan rendah bergetar melalui lantai kayu. Suatu sensasi dingin melingkupi tubuhnya, mengikatnya seperti cekikan. Dia mencoba mundur, tetapi kakinya enggan bergerak. Udara di sekitarnya semakin pekat, seolah-olah sesuatu sedang menjangkau melalui cermin, mencoba meraih dirinya. Kaca mulai berkilau, dan untuk sekejap yang mengerikan. Seolah-olah refleksi itu tidak lagi terikat pada cermin. Bayangan, jika itu memang bayangan, mulai tumpah keluar dari tepi-tepi cermin, merayap mendekatinya. Membentang seperti jari-jari yang meraih melalui kaca. Tangan James menekan permukaan dingin cermin, pikirannya berpacu saat dia berjuang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada waktu untuk berpikir rasional.
Dia merasakan tarikan tiba-tiba, gaya magnetik yang menariknya ke arah cermin. Tubuhnya bukan miliknya lagi, tulang-tulangnya terkunci di tempat, pikirannya berteriak untuk melepaskan diri, tetapi tubuhnya menolak untuk taat. Dia ditarik, dibawa menuju kegelapan di balik kaca. Bergabunglah dengan kami, suara-suara itu bergema serentak, paduan suara aneh yang meningkat dalam nada. Kau kini salah satu dari kami. Permukaan cermin berombak seperti air, dan dalam sekejap, bayangan itu maju dengan cepat. Tubuh James diseret melintasi lantai loteng, tangannya terlepas dari bingkai cermin saat dia ditarik ke dalam kegelapan dingin dan kelam. Pikiran terakhir yang dia sadari sebelum semuanya menjadi gelap adalah sebuah permohonan putus asa. Apa mereka itu? Apa yang mereka inginkan? Jam-jam berlalu, meskipun rumah tetap diam. Loteng itu hening, kecuali untuk bunyi gemerisik lembut kayu tua. Di lorong, dua cermin yang kini pecah, bingkainya hancur dan retak, memantulkan kegelapan kosong. Cahaya dari jendela-jendela dekat hanya menerangi lorong dengan redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh di lantai. James telah hilang, tertelan oleh jurang di balik cermin. Namun, sesuatu yang lain masih tertinggal di rumah. Sebuah kehadiran yang tidak ada sebelumnya. Seolah-olah udara itu telah berubah, lebih gelap, lebih dingin, dan entah bagaimana lebih hidup. Sebuah sosok muncul dari pintu loteng, bentuknya hampir tak terlihat dalam cahaya redup. Bentuk itu familiar, terlalu familiar, tetapi ada sesuatu yang salah. Terpelintir, siluet yang pernah manusia itu bergerak dengan perlahan, penuh kehati-hatian, seperti boneka yang ditarik oleh tali tak tampak. Matanya, atau apapun yang bisa disebut mata, bersinar dengan cahaya yang tidak alami, dingin dan kosong. Di lorong, cermin-cermin itu tidak lagi memantulkan rumah seperti dulu. Kini, mereka hanya menunjukkan versi ruang yang terdistorsi dan terpelintir, permainan dunia yang grotes dari dunia yang pernah dikenal James. Dan di suatu tempat dalam refleksi yang terpelintir itu, garis samar dari sosok baru tampak, terperangkap antara dua dunia. Pintu telah terbuka, dan bayangan-bayangan itu bebas. Dan James bukan lagi yang terperangkap. Beberapa hari kemudian, rumah itu akan ditinggalkan, dan desas-desus akan tumbuh. Bisikan tentang pintu yang terlupakan, tentang cermin yang lebih dari sekadar kaca, akan diceritakan oleh mereka yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk masuk ke dalam rumah itu. Mereka akan berbicara tentang kegelapan mengerikan yang menunggu, tersembunyi tepat di balik refleksi. Namun, tidak ada yang akan berbicara tentang James lagi. Tidak sampai mereka melihatnya di dalam cermin.